Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos. Di segmen kali ini kita akan membahas berita apa saja yang hits dan trending topik di multiplatform Lampung Pos. Mulai dari lampos.co, lampungpos.id, serta sai100fm.id. Dan saat ini sudah ada 5 berita trending topik di lampos.co, di antaranya kerusakan jalan perbatasan Lampung Barat, pesisir barat semakin parah. Angin puting beliung rusak 40 rumah di Lampung Selatan. Pemprov Lampung antisipasi penyebaran flu burung. Curah hujan tinggi, 3 pekon di Suwoh, Lampung Barat alami banjir dan longsor. Harga cabai dan bawang di Lampung Tengah turun jelang Ramadan. Bang Boy, apa Bang Boy yang menarik di lampos.co kali ini, Bang Boy? Iya, berita soal bagaimana Pemprov Lampung yang mengantisipasi Inflasi. penyebaran flu burung, maksud saya, Mbak. Pemprov Lampung antisipasi penyebaran flu burung itu berita yang bagus ya. Bagaimana kita tahu ya di beberapa negara, ada di Kamboja kemarin, flu burung itu virus H5N1 itu sudah bermutasi ya ke anak manusia, ke seorang anak perempuan tapi itu di negara Kamboja. Itu artinya bahwa flu burung ini bukan penyakit yang main-main ya, bukan penyakit yang tiba-tiba datang, tapi memang itu juga bisa diantisipasi ya. Penyebaran flu burung ini itu bisa diantisipasi itu perlu antisipasi yang lebih dini. Oleh karena itu kita mengapresiasi bagaimana Pemprov Lampung yang mengantisipasi penyebaran flu burung itu menjadi hal yang baik untuk kita lihat, karena tadi itu Pemprov melihat di negara lain sudah mulai bermunculan. Tadi di negara Kamboja itu anak perempuan yang terkonfirmasi virus H5N1, terkonfirmasi virus flu burung, dan dia harus meninggal karena dia punya kontak sebelumnya dengan unggas ya, seperti itu. Jadi ini hal yang baik, perlu diwaspadai untuk ke Indonesia, karena itu masih juga wilayah Asia Tenggara ya. Itu di beberapa negara seperti Amerika Utara, Amerika Selatan itu juga, bahkan ada yang salah satu ahli menyatakan bahwa virus flu burung ini menjadi virus baru setelah virus pandemi ya, virus COVID-19. Jadi memang ini harus diwaspadai, dan langkah Pemprov Lampung yang mengantisipasi penyebaran flu burung, juga bagaimana Pemprov memberikan surat edaran ke kabupaten kota, bagaimana penanganan dan tindak antisipasi sejak dini terhadap flu burung, walaupun belum ada contoh kasusnya di Lampung, tapi kewaspadaan sejak dini suatu hal yang baik. Baik Bang Boy, pemirsa kita beralih ke lampungpos.id. Yang pertama, perluas ekspor Lampung. Penantian calon jamaah haji Lampung. Pastikan stok pangan aman jelang Ramadan. Agenda politik jelang pemilu 2024. Dan terakhir, entaskan kemiskinan ekstrim di Lampung. Bang Boy, apa Bang Boy yang menarik di lampungpos.id, Bang Boy? Iya, seperti kita tahu ini kan mau menjelang Ramadan sebentar lagi, dan Idul Fitri dan Lebaran. Jadi memang bagaimana kita memastikan stok pangan itu menjadi hal yang urgen ya Mbak ya, karena kita tahu bagaimana masyarakat, khususnya ibu-ibu yang sangat merasakan dampak dari bagaimana kondisi kita saat ini ya, situasi dan kondisi kita. Jadi kalau stok pangannya sudah langka itu kan berbahaya, makanya itu pemerintah punya tugas untuk memastikan bahwa stok pangan, beras, dan bahan sembako lainnya itu benar-benar aman ya. Masyarakat ketika nanti Ramadan, masyarakat tidak bingung, tidak cemas, apalagi ditambah lagi harga yang semakin meroket, harga yang terus melonjak. Nah, ini memang menjadi tugas berat dari pemerintah ya, untuk memastikan stok pangan itu selalu ada, tidak bakal langka, tidak akan dipermainkan oleh mafia beras. Itu juga harus kita sikapi. Bagaimana kemarin ada mafia minyak goreng, ini memang harus diantisipasi ya Mbak ya, harus diantisipasi sejak dini hal-hal semacam itu agar tidak terulang kembali, dan terlebih lagi bisa menikmati masa Ramadan dan Lebaran nantinya dengan lebih tenang. Lebih tenang seperti itu. Baik Bang Boy, kita beralih ke sai100 FM. Pemirsa, kita beralih ke sai100fm.id. Yang pertama, Tisa Biani rilis lagu Rindu yang Palsu, diproduksi Dul Jelani. For Revenger bangkitkan lagi jiwa lama Fiersa Besari.
Michelle Yeoh jadi aktris terbaik di SHARK Award 2023. Rayakan Hari Perempuan Internasional The Girl Fest diselenggarakan 3 hingga 5 Maret 2023. Terakhir cetak rekor rating pribadi. Drakor Stranger Again tamat dengan open ending. Bang Boy, apa Bang Boy yang menarik Bang Boy di Sai 100 FM Bang Boy? Ya kalau saya menilainya ya Mbak ya, Sai 100 FM tadi soal rayakan Hari Perempuan Internasional tadi itu hal yang baik ya. Hal yang positif. Kita tahu bahwa Hari Perempuan Internasional itu jatuh pada 8 Maret. Itu Hari Perempuan sedunia, kita akui, kita sudah mengakui itu. Jadi ini ada dari komunitas perempuan terbesar di Indonesia, Rahasia Gadis namanya, dan itu bekerja sama dengan Rans Entertainment ya. Jadi walaupun ini terkesan seremonial ya, tapi saya kira itu hal yang baik ya, bagaimana ternyata Mama Gigi ini ya, Nagita Slavina ini punya pemikiran ke arah bagaimana menyatukan ataupun menyamakan persepsi terhadap woman leader ya, perempuan pemimpin gitu ya, di masing-masing bisnis ya, tentu saja dalam hal ini Rans Entertainment dunia hiburan, bisnis hiburan dan keluarga. Jadi memang tentu saja itu yang dibidik. Nah ini hal yang baik. Dia juga mengundang bagaimana perempuan-perempuan yang punya pencapaian di Indonesia ya, khususnya tentu saja teman-teman artisnya. Di sana ada Maudy Ayunda, ada Jessica Mila, ada Raisa, ada Isyana Sarasvati. Itu semua turut mendukung ya bagaimana perhelatan tadi ya, The Girl Fest ya, pameran bertajuk The Girl Fest. Itu jadi memang itu diselenggarakan tanggal 3 sampai 5 Maret. Jadi memang itu sesuatu, akan ada banyak hal ya di sana, ada bazar, ada talk show juga tentu saja ada berbagai tenan yang digelar di sana ya. Itu semua untuk menyemarakan Hari Perempuan Internasional. Bagaimana perempuan itu bisa menginspirasi semua orang ya di tengah kehidupan, apalagi khususnya di saat kondisi kehidupan ekonomi seperti ini. Seperti itu. Baik. Bang Boy, terima kasih sudah hadir di studio Metro TV Lampung. Pemirsa Metro TV Lampung, demikianlah tadi bedah tajuk Lampung Pos kali ini. Jangan lupa untuk update informasinya dengan membaca Harian Umum Lampung Pos, serta kunjungi websitenya di lampos.co, lampungpos.id, serta dengarkan Sai 100 FM dan kunjungi websitenya di sai100fm.id. Saya Nurjana bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.